Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai matematika peminatan, yaitu pada materi berikutnya setelah limit fungsi trigonometri, yaitu turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya saya tanyakan dulu bagaimana kabar kalian. Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semuanya di rumah. Di masa pandemi kali ini kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain, selalu pakai masker kalau keluar rumah, dan hindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya semuanya. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Beliau adalah Bapak Muhammad Ainul Zuri Jailani dan Ibu Muna Amah. Nanti beliau berdua akan memberikan video pembelajaran mengenai turunan fungsi trigonometri. Untuk tugas-tugas dan tagihan pelajaran kali ini nanti akan berada pada bagian materi. Kalian ada waktu 7 hari atau 1 minggu untuk menyelesaikannya. Nanti di akhir materi tetap ada penilaian harian ya. Berikut kita simak video pembelajaran dari Bapak Ibu PPL. Selamat menyimak, selamat belajar, dan tetap sehat semuanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Muna Ama dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Pada video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Dari kita mempelajari materi turunan fungsi trigonometri, yang pertama adalah menjelaskan konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, manfaat dari kita mempelajari turunan fungsi trigonometri atau fungsi pada umumnya. Yang pertama, kita dapat menentukan tegangan arus listrik. Yang kedua, menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang ketiga, dapat membantu dalam proses perhitungan quick count. Dan yang keempat, dapat menentukan nilai kecepatan dan percepatan serta manfaat yang lainnya. Lalu, quote untuk video kali itu, saat kita merasa ragu, mungkin saat itu kita belum berdoa. Sebelum memasuki materi turunan fungsi trigonometri, perlu kalian ingat materi tentang turunan fungsi aljabar dan limit fungsi, karena antara turunan fungsi dan limit fungsi itu memiliki kaitan yang sangat erat. Sebenarnya, konsep dari turunan sebuah fungsi, baik aljabar maupun linear, itu mengadopsi pada definisi limit, di mana di sini turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Turunan fungsi f dx sama dengan a dapat dinyatakan f aksen a sama dengan limit h mendekati 0, fa plus h min fa per h. Selanjutnya, notasi turunan sebuah fungsi y atau fungsi fx bisa dituliskan dengan y aksen x atau f aksen x atau dy per dx atau dfx per dx, yang artinya turunan sebuah fungsi fx terhadap variabel x. Misalkan kita akan mencari turunan sebuah fungsi fx sama dengan sin x dengan menggunakan definisi limit. Fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Itu karena menggunakan definisi limit. Sehingga kita substitusikan nilai fx sama dengan sin x terhadap
rumus tersebut sehingga menghasilkan limit H mendekati 0 sin X plus H min sin X per H. Terus kita menggunakan identitas trigonometri sehingga menjadi limit H mendekati 0 sin X dikali cos H plus cos X dikali sin H min sin X per H. Kita menggunakan sifat asosiatif sehingga menjadi limit H mendekati 0 sin X dikali cos H min 1 plus cos X sin H per H. Terus kita gunakan sifat dari suatu limit, yaitu limit H mendekati 0 sin X dikali cos H min 1 per H ditambah limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Lalu kita keluarkan variabel sin X-nya hingga menjadi sin X dikali limit H mendekati 0 cos H min 1 per H plus cos X, variabel maksudnya konstanta X, kita keluarkan sehingga menjadi cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H. Kita substitusikan nilai H sama dengan 0 sehingga menjadi sin X dikali 0 karena nilai dari limit H mendekati 0 cos H min 1 per H itu kan 0 ditambah cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H itu kan 1 sehingga diperoleh f aksen X sama dengan cos X. Jadi turunan dari fx sama dengan sin X adalah f aksen X cos X. Selanjutnya, sifat dari turunan fungsi trigonometri yang pertama yaitu turunan Y sama dengan sin X adalah Y aksen sama dengan cos X. Turunan Y sama dengan cos X adalah Y aksen sama dengan negatif sin X. Kemudian yang ketiga, turunan Y sama dengan sin AX adalah Y aksen sama dengan A dikali cos AX. Lalu turunan Y sama dengan cos AX adalah Y aksen sama dengan negatif A sin AX. Kemudian sifat turunan secara umum baik aljabar maupun trigonometri juga akan kita gunakan, di mana di sini ada turunan Y sama dengan K dikali U, maka Y aksen sama dengan K dikali U aksen, dengan K adalah konstanta. Kemudian turunan Y sama dengan U plus minus V, maka turunannya adalah Y sama dengan U aksen plus minus V aksen. Kemudian turunan Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Lalu turunan Y sama dengan U pangkat N adalah Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Lalu turunan Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V min U dikali V aksen per V kuadrat dengan syarat V tidak sama dengan 0. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat turunan trigonometri di mana Y sama dengan U per V, sehingga Y aksen sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat, kita dapat membuktikan turunan fungsi trigonometri yang kedua, yaitu di mana turunan Y sama dengan tangan X adalah Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Turunan Y sama dengan sekan X adalah Y aksen sama dengan sekan X dikali tangan X. Y sama dengan kotangan X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Dan turunan Y sama dengan kosekan X adalah Y aksen sama dengan negatif kosekan X dikali kotangan X. Selanjutnya yaitu aturan rantai. Misalkan Y sama dengan Fux, dengan F dan U masing-masing fungsi yang memiliki turunan, maka turunan dari Y adalah Y aksen sama dengan F aksen Ux dikali U aksen X, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Lalu turunan kedua suatu fungsi. Jika F aksen X diturunkan lagi terhadap X, akan diperoleh turunan kedua dari Fx terhadap X. Turunan kedua fungsi Fx ditulis F double aksen X atau d kuadrat F per dx kuadrat. Dengan demikian,
f double aksen x atau turunan turunan kedua sebuah fungsi terhadap x itu sama dengan df aksen x per dx atau turunan f aksen x terhadap x atau d kuadrat f per dx kuadrat. Contoh soal yang pertama. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan cos 3x min 2. Kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Kita misalkan U sama dengan 3x min 2, maka du per dx atau U aksen adalah 3 atau sama dengan 3. Kenapa 3? Kita menggunakan turunan fungsi aljabar seperti biasa yang sudah kita pelajari di kelas 11. Kemudian, karena U sama dengan 3x min 2, maka fx sama dengan cos U. Jadi, turunan atau dfx per du sama dengan negatif sin u, karena fx sama dengan cos u, maka dfx per du sama dengan negatif sin u, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan dfx per dx sama dengan dfx per du dikali du per dx. Kita substitusikan nilai dfx per du, tadi kan negatif sin u, kemudian dikali du per dx, tadi kita peroleh 3. Sehingga f aksen x sama dengan negatif 3 dikali sin u. Kita ubah nilai u-nya dengan 3x min 2. Sehingga hasilnya f aksen x sama dengan negatif 3 sin 3x min 2. Jadi turunan dari fx sama dengan cos 3x min 2 adalah negatif 3 sin 3x min 2. Contoh berikutnya. Tentukan turunan pertama fungsi y sama dengan 2 cos x plus 3 sin 2x. Kita gunakan sifat turunan, yaitu jika ada y sama dengan k dikali u, maka turunannya atau y aksen sama dengan k dikali u aksen. K di sini kan adalah konstanta. Jadi pada soal di suku pertama, kita identifikasi 2 itu sebagai k atau konstanta. Kemudian cos x itu sebagai u. Pada suku yang kedua, 3 itu sebagai konstanta, kemudian sin 2x itu sebagai u. Sehingga diperoleh y aksen sama dengan 2 dikali u aksen kan seharusnya. Nah, u aksen di sini berarti turunan dari cos x. Turunan dari cos x adalah negatif sin x. Jadi 2 dikali negatif sin x. Begitu pula pada suku kedua, 3 dikali turunan dari sin 2x. Turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Itu ditemukan dengan menggunakan aturan rantai. Sehingga diperoleh y aksen sama dengan negatif 2 sin x plus 6 cos 2x. Contoh soal yang berikutnya, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan sin kuadrat 3x kuadrat. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai juga. Misalkan u sama dengan 3x kuadrat, maka du per dx adalah 6x. Kemudian kita misalkan v sama dengan sin u, maka dv per du sama dengan cos u. Dari pemisalan u dan v tadi, kita bisa simpulkan bahwa fx bisa diganti sama dengan v kuadrat. Sehingga f aksen x sama dengan dfx per dx sama dengan dfx per dv dikali dv per du dikali du per dx, itu sama dengan turunan fx terhadap variabel v. Di sini kan fx sama dengan v kuadrat, maka turunannya adalah 2v. Kemudian turunan dv per du sudah diperoleh, yaitu cos u. Kemudian turunan du per dx adalah 6x. Nah, kita ubah nilai v dengan sin u, sehingga diperoleh 2 sin u dikali cos u dikali 6x. Kita substitusikan nilai u sama dengan 3x kuadrat f, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 12x dikali sin 3x kuadrat dikali cos 3x kuadrat. Contoh berikutnya, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan sin 2x dikali cos 3x. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan sifat turunan, di mana bila ada fx sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah
U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Jadi kita misalkan U di sini adalah sin 2X. Kemudian maka U aksennya sama dengan 2 cos 2X dengan menggunakan aturan rantai. Kemudian kita misalkan V sama dengan cos 3X, maka V aksen sama dengan negatif 3 sin 3X. Cara menemukannya juga menggunakan aturan rantai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F aksen X sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Kemudian diperoleh F aksen X sama dengan cos 3X dikali 2 cos 2X plus sin 2X dikali negatif 3 sin 3X. Hasilnya 2 cos 3X dikali cos 2X min 3 sin 2X kali sin 3X. Jadi turunan dari Fx sama dengan sin 2x kali cos 3x adalah F aksen x sama dengan 2 dikali cos 3x dikali cos 2x min 3 sin 2x dikali sin 3x. Contoh berikutnya, tentukan turunan pertama Fx sama dengan kosekan x. Perlu kita ketahui bahwa kosekan x sama dengan 1 per sin x. Jadi kita selesaikan turunannya dengan menggunakan rumus U per V, di mana jika ada fungsi Fx sama dengan U per V, maka F aksen X sama dengan U aksen dikali V min U dikali V aksen per V kuadrat dengan syarat V tidak sama dengan 0. Jadi, kita misalkan satu itu sebagai U, dan kita misalkan sin X itu sebagai V, sehingga diperoleh F aksen X sama dengan negatif kosekan X per sin kuadrat X. Karena cos x per sin x itu sama dengan kotangen x, maka kita bisa mengubahnya sehingga menjadi negatif kotangen x dikali 1 per sin x, karena di bagian penyebut kan sin x-nya kuadrat, jadi tinggal 1 sin x. Jadi F aksen x sama dengan negatif kotangen x dikali 1 per sin x. Nah, 1 per sin x sendiri itu sama dengan kosekan x. Jadi diperoleh F aksen x sama dengan negatif kotangen x dikali kosekan x. Jadi turunan dari Fx sama dengan kosekan x adalah F aksen x sama dengan negatif kotangen x dikali kosekan x. Untuk contoh soal turunan kedua sebuah fungsi trigonometri, di sini ada fungsi Fx sama dengan sin 3x. Tentukan turunan kedua fungsi trigonometri tersebut. Maka kita akan mencari turunan pertama dari sin 3x, kemudian akan kita cari turunan kedua dari fungsi sin 3x tersebut. Kita dengan menggunakan aturan rantai, sehingga diperoleh turunan pertama dari Fx atau F aksen x sama dengan 3 cos 3x itu dengan menggunakan aturan rantai. Lalu F aksen X itu diturunkan lagi terhadap X. Ya, F double aksen X sama dengan 3 dikali negatif 3 sin 3X. Sehingga F double aksen X sama dengan negatif 9 sin 3X. Lalu yang terakhir, untuk tugas silahkan kerjakan latihan soal yang ada pada modul di halaman terakhir, kemudian dikumpulkan minggu depan hari Selasa paling lambat tanggal 18 Agustus 2020 ke email saya. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.